Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebatku, kali ini saya akan membahas tentang garis dan sudut. Ya, pada materi kelas 7 itu ada tentang garis dan sudut. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga Allah mudahkan kalian dalam mencari ilmu. Semoga pula Allah mudahkan kalian nantinya meraih sukses. Amin. Selanjutnya, sebelum kita membahas garis dan sudut, saya akan membahas dulu tentang garis. Jadi nanti garis ini ada namanya garis dan ada ruas garis. Apa bedanya garis dan ruas garis? Jadi kalau ruas garis ini biasanya dibatasi oleh misalkan di sini AB. Nah, ini namanya ruas garis AB. Ada ukurannya, ada panjangnya. Tapi kalau garis itu ada di sini garis itu ya begini, biasanya ada tanda panahnya begini. Ini bisa dilanjutkan ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau ada batasnya, mana namanya ruas garis. Tapi kalau garis itu bisa juga dituliskan gini tanpa panah, tapi panahnya untuk menunjukkan arah. Ini adalah apakah harus begini? Tidak, kan kamu bisa banyak sekali garis-garis itu ya. Jadi itu adalah garis dan ruas garis. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara garis dan ruas garis. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ada garis yang sejajar. Garis, ada juga nanti garis yang berimpit. Jadi apa bedanya garis sejajar dengan berimpit? Ya kalau sejajar itu sampai ini misalkan kita lanjutkan kemanapun arahnya ini, kalau ini sejajar maka dia akan, misalnya ini saya beri nama garis A dan garis B. Jadi memberi nama garisnya itu pakai huruf kecil gini. Tapi kalau titiknya tadi, titiknya adalah ini untuk ruas garis. Jadi kalau biasanya memberi nama garis pakai huruf kecil. Nah, dikatakan garis sejajar jika A dan B ini ketika kita lanjutkan sampai kemanapun, sampai misalnya diperpanjang ke kiri, dipanjang ke kanan, dia tidak pernah berpotongan, itu namanya sejajar. Sedangkan kalau garis berimpit, ini dia sejajar dan jadi satu begini, jadi satu di sini berimpit. Jadi di sini bisa garis A, di sini garis B juga seperti ini. Ini namanya garis yang berimpit. Ya, garis sejajar berimpit. Nah, sekarang selain garis sejajar dan garis berimpit, ada juga yang namanya nanti yang tidak sejajar. Jadi garis yang tidak sejajar maka nanti dia akan berpotongan. Jadi garis yang berpotongan. Jadi garis berpotongan misalnya ini di sini saya punya garis A, saya punya garis B, maka A dan B ini kan berpotongan di satu titik, misalnya titik A atau titik P, begitu saya beri nama titik P biar tidak A dan B enggak sama gitu. Nah, hasil perpotongan dari garis-garis ini inilah yang disebut dengan sudut. Salah satunya ini adalah sudut. Tuh, jadi saya ini sudut. Terus misalnya ini kalau garis A berarti kan nanti bisa diperpanjang. Bu, saya jadikan ruas garis, boleh saya garis ruas A. B dengan ini saya ganti dengan C dan D dan berpotongannya di P, maka akan terlihat ada 4 sudut. Mana saja? Bisa B, P, D, A, P, C, A, P, D, dan C, P, B. Ini adalah sudut-sudutnya. Oke. Ya, ini kita sudah kenal sudut, kita sudah kenal garis-garisnya tadi ya. Oke, saya lanjutkan dengan
sudut-sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini sebenarnya saya ini contoh yang salah, nggak boleh dicontoh ya. Harusnya kamu harus pakai penggaris di mana ini ada siku-siku gitu. Nah, siku-siku itu berapa? Ini misalnya saya berhentiin O, ini A, O, B. A, O, B adalah sudut siku-siku. Besarnya sudut siku-siku berapa? Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Ini ada hubungannya dengan saat ditemukan dulu, itu ada hubungannya dengan kalau ini perputaran satu lingkaran itu dianggap satu kali bumi mengitari matahari. Jadi itu dianggap 360 dibagi dengan 4. Makanya di sini satu putaran itu 360 derajat. Itu dulu yang dipakai pedomannya itu, meskipun sekarang sudah berganti lagi. Nah, kalau ini 90. Nah, sekarang kalau ini dilanjutkan lagi ke sana. Misalnya saya punya lagi titik di sini, titik C. Ini juga siku-siku juga. Maka CB ini adalah sudut lurus. Berapa besarnya sudut lurus? Adalah 180 derajat. Oke, nanti akan saya lanjutkan dengan hubungan antar sudut pada video berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang sederhana ini ada manfaatnya bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.